kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Etalase Indonesia semuanya ada. Wah, kali ini kita kedatangan dokter yang tampan nih. Betul, kira-kira siapa nih Zulfa? Halo, dokter Han. Apa kabar dokter? Luar biasa. Luar biasa, mantap. sehat Udah ya, Dok, ya. siap membagikan insight hari ini ya dok ya, berarti ya kita akan Siap. ngobrol-ngobrol Betul banyak tentang banget. kesehatan ya Zulfa ya. Karena seperti biasa kalau misalnya kita udah kedatangan dokter, artinya tandanya kita mau membahas seputar tentang kesehatan. Betul. Nah kali ini karena belum lama kita memperingati Hari Donor Darah Sedunia, jadi kita akan bahas di Etalase dengan Dokter Hans nih untuk mengulik lebih jauh mungkin seputar donor darah dan lain sebagainya ya Zulfa ya. Nah betul, tapi kan untuk melakukan donor darah ini kan sebagai kita yang mau mendonorkan darah kan banyak banget ya dok ya kriteria yang ditentukan. Nah bagi aku khususnya yang berat badannya kurang dari 45, itu kira-kira bisa nggak dok untuk melakukan donor darah? Oke. Ya, jadi memang donor darah itu kan membantu orang atau pasien-pasien yang memang memiliki kurang darah. Tapi tentu saja untuk menjamin kualitas dari darah tersebut ada yang perlu kita perhatikan. Salah satunya ada usia, di mana usia itu minimal 17 tahun sampai 65 tahun ke atas. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya 60 tuh kan udah mau deket-deket tuh. Nah, kalau misalnya orang baru pertama kali mau donor, nah kalau di atas usia 60 atau udah donor berulang tapi dia di atas 65 itu harus dengan persetujuan dokter terlebih dahulu. Oke. Karena kan biasanya kalau udah tua kan penyakitnya banyak ya gitu ya. Nah, nanti dilihat tuh ada nggak kira-kira darah-darah yang apa kondisi-kondisi yang membuat si pendonor nih justru malah nggak bagus darahnya. Nah, terus juga selain dari usia juga ada dari berat badan, di mana berat badan tuh harus di atas 55 kilo untuk kalau ngambil darah sekitar 450 cc. Kalau misalnya di bawah itu sekitar di atas 45 itu ya cuma diambil 350 cc aja. Tapi tetap boleh bisa atau gimana? Ya nanti dilihat Kak, pokoknya minimal 45 kg. Nah, selain itu juga cek tanda vitalnya juga. Kalau misalnya tensinya rendah atau tensi ketinggian atau nadinya rendah atau terlalu cepat atau juga suhu kalau lagi demam ya nggak boleh dong, kan lagi demam nggak boleh. Lalu kalau misalnya HB-nya rendah juga nggak boleh. Orang HB rendah kan butuh darah, masa diambil juga Lemes ya, Dok, ya? Betul. Berarti kalau sebelum mendonorkan darah ini memang harus benar-benar ditentukan kriteria-kriteria yang penting ya dok ya. Betul. Seperti yang tadi sudah dokter jelaskan, salah satunya ini dari segi umur dan juga berat badan juga mempengaruhi juga nih pemirsa. Betul, tapi tadi kalau dokter udah bilang nih kriteria untuk orang yang bisa berdonor darah nih kan mulai dari 17 ya dok ya. Artinya kan berarti ini usia-usia remaja gitu kan. Berarti anak-anak di bawahnya kan memang belum bisa gitu. Tapi ada nggak sih dok patokan-patokan umur ideal yang seharusnya orang mau donor darah atau ya yang penting 17 sampai ke atas gitu atau gimana? Bahkan di beberapa sumber mengatakan justru bukan 17, malah 18 malah. Jadi kalaupun 17 biasanya juga perlu persetujuan dari orang tua gitu. Jadi memang ya kalau untuk anak ya mending fokus lah itu darahnya untuk pertumbuhan, jangan diambil-ambil. Iya, oke. Jadi harus dilihat dulu ya pertimbangannya dari segi umur dan lain sebagainya. Tadi mungkin udah dokter jelasin juga di awal ya. Oke dok, dan kalau kita misalnya nih melakukan donor darah ini secara rutin, apakah itu benar-benar untuk bisa menyehatkan tubuh kita nggak dok sebagai pendonornya? Itu kira-kira bagaimana dok? Ya, jadi memang kalau untuk manfaatnya kan memang tubuh kita tuh pasti akan berregenerasi terus dan ada beberapa yang sel-sel yang udah ketuaan yang ujungnya akan mati. Nah, dengan kita donor darah, maka sel-sel yang mungkin sudah mau mati atau sel-sel yang udah agak lama itu bakal keambil juga sama mungkin sel-sel baru juga. Nah, kalau misalnya udah diambil berarti kan harus ada regenerasi. Nah, regenerasi itulah yang membuat tubuh kita semakin sehat karena kan memang tugasnya darah, sel darah merah apalagi itu kan untuk mengangkut oksigen. Nah, kalau misalnya kita sering donor darah ya tapi dalam jangka waktu tertentu ya. Nah, itu memang bisa membuat tubuh kita jadi lebih sehat. Oke, jadi bisa diambil kesimpulan bahwa dengan kita donor darah nih bisa menyehatkan tubuh ya dok ya. Tapi dok, aku pernah dengar nih katanya kalau misalnya kita sering atau rutin donor darah nih, selain tadi mungkin kata dokter bisa membantu menyehatkan tubuh, ini benar nggak sih bisa menurunkan resiko penyakit jantung gitu? Oh iya, jadi memang ada beberapa penelitian yang mengatakan kalau laki-laki itu lebih berisiko terkena penyakit jantung. Kenapa? Karena kan laki-laki tidak haid, ya kan? Tidak ada pembuangan darah. Nah,
Memang kalau donor darah itu sendiri kan memang darah itu dibentuk, darah itu kan ada hemoglobin yang tadi saya bilang kan. Nah hemoglobin ini juga dibentuk dari zat besi, bisa dari zat besi sama vitamin juga. Nah zat besi ini kalau misalnya kebanyakan itu tuh bisa membuat radikal bebas tuh aktif di dalam tubuh kita dan bisa menyebabkan lebih mudah untuk tubuh kita tuh lemak-lemaknya menempel di saluran pembuluh darah yang akhirnya menyebabkan penyumbatan yang ujung-ujungnya jadi sakit jantung seperti itu. Jadi memang donor darah itu memiliki efek untuk menurunkan resiko penyakit jantung ditambah dengan olahraga tentu saja. Oke, tapi Dok untuk bisa dikatakan rutin ini seberapa lama sih frekuensi idealnya dalam setahun melakukan donor darah, Dok? Ya memang kalau dari peraturan Kemenkes kalau memang dibatasi. Boleh dilakukan setiap kali donor darah itu periodenya itu 2 bulan periode setelah donornya, jangkanya itu lebih dari 2 bulan, atau biasanya kalau laki-laki itu lebih sering, laki-laki itu boleh 4 kali dalam setahun, kalau perempuan bisa 2-3 kali saja, seperti itu. Oke, wah seru juga ya sebenarnya kalau misalnya kita bisa ikut donor darah, cuman kayaknya selama ini aku juga belum bisa nih Zulfa, belum masuk kriteria untuk pendonor gitu. Dan kalau tadi kita sudah bicara seputar manfaatnya nih Dok, kira-kira bagi pendonor darah sendiri, ada nggak sih Dok efek samping yang ditimbulkan saat seseorang ini melakukan donor darah, Dok? Ya, memang dalam semua tindakan kedokteran pasti ada yang namanya risiko. Nah, risiko itu nanti diminimalisir dengan adanya yang tadi kriteria yang tadi dan ada SOP yang digunakan. Nah, kalau misalnya SOP ini tidak dilaksanakan, kriteria-kriteria ini tidak diindahkan atau tidak dilaksanakan, maka bisa terjadi satu infeksi. Kalau misalnya pendonor yang melakukan pengambilan darah itu nggak pakai sarung tangan, nggak cuci tangan dulu kan pasti infeksi. Terus kalau misalnya memang nggak dicek dulu nih kira-kira pembuluh darah mana yang gede kan masih sakit, ya kan? Nggak pernah ya? belum dong. Nah, memang kan kalau dilihat itu jarum itu gede banget. Orang kita jarum di sini sakit kan waktu vaksin itu kan sakit. Nah ini gede banget. Jadi kalau misalnya pasti sakit. Dan kalau misalnya salah dalam prosedur bisa menyebabkan memar-memar juga, seperti itu. Jadi dan kalau misalnya kita tidak melihat riwayat penyakit dari si pasien, bisa aja dia terkena hemofili nih. Jadi ketika ditusuk, pas lagi dia dicabut lagi, darahnya nggak berhenti. Oke, tapi Dok, kan donor darah itu kan diambil darahnya kan dalam jumlah yang cukup banyak ya segitu tuh. Itu sebetulnya bisa bikin anemia nggak sih Dok? Maksudnya kan diambil darahnya banyak tuh, itu gimana? Memang kan ada beberapa yang pas lagi donor tiba-tiba pusing nih, makanya kan kita jangan dipaksa berdiri kalau setelah donor. Memang kalau donor tuh diambil sekitar tadi 350 sampai 450, di mana itu udah ditakar nih kira-kira kalau cuma segini aja tuh nggak akan bikin komplikasi yang fatal. Jadi memang sudah ditakar segini aja nih, karena ini termasuk dalam kehilangan cairan yang ringan jatuhnya. Oke. Tapi kalau habis donor darah kan biasanya kerasa pasti lemes ya. Tapi aku nggak tahu ya. Mungkin orang-orang yang udah pernah ngerasain kan pasti ngerasain lemes karena darahnya habis diambil tuh Dok. Nah kira-kira makanan atau apa gitu yang harus dikonsumsi setelah kita melakukan donor darah gitu? Ya, jadi pertama yang kalau misalnya kita donor darah itu berarti kita diambil darahnya. Darah kan termasuk cairan juga ya. Jadi kalau memang sudah diambil darahnya, berarti kita harus minum yang banyak, satu. Yang kedua, untuk mempercepat regenerasi, maka kita perlu makan-makan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan untuk membuat si darah tersebut. Seperti makanan yang tinggi zat besi, seperti daging, terus ayam, daging sapi berarti ya. Ayam, telur, terus juga buah-buahan dan sayur hijau. Lalu juga bisa kita makan yang mengandung vitamin B tinggi, lalu juga vitamin C, berarti jeruk bisa dimakan gitu. Oke, pantesan aku suka lihat tuh kalau orang yang habis donor darah suka dikasih bingkisan makanan juga. Mungkin itu makanannya jadi apa sih untuk menambah ini mengatasi biar nggak lemas atau dan lain sebagainya supaya. Mungkin Dok terakhir sebelum mengakhiri perbincangan kita kali ini, mungkin ada sedikit pesan atau tips yang ingin dokter sampaikan untuk para pemirsa di rumah yang ingin mendonorkan darahnya nih Dok. Ya baik, jadi memang kalau untuk donor darah ini sendiri kan tadi kita lihat manfaatnya bisa dari segi fisik, terus juga ada segi psikologis, karena kan ketika kita mendonorkan darah kita mikir kalau ada orang yang akan terbantu dengan tindakan kita. Lalu juga ada kita bisa tahu juga nih, karena kan
tiap darah yang kita berikan kan pasti akan diberikan ke orang lain. Berarti kan darah yang harus yang terbaik. Maka akan dicek dulu tuh darahnya tuh kira-kira ini ada infeksi nggak, ada penyakit tertentu nggak. Jadi kita kalau misalnya ada kelainan pun kita tahu nih, oh maaf mas, darahnya ternyata ada hemofilinya atau ada HIV-nya gitu. Maka ketahuan, nggak perlu bayar pemeriksaan yang mahal itu. Nah, jadi tidak ada salahnya kita juga mengajak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang memang sesuai kriteria dari Kementerian Kesehatan untuk mendonor karena memang donor itu banyak manfaatnya. Wah itu dia daging semua isinya ya. Mungkin teman-teman atau pemirsa di rumah yang memang udah memenuhi kriteria dan penasaran gimana mau donor darah, bisa langsung aja kali ya, daripada misalnya kayak kita kan agak susah ya, jadi masih ada penasaran. Masuk Iya, nih. betul. Oke dokter, terima kasih banyak ya dokter atas informasi dan ilmunya hari ini. Sama-sama. Wah bermanfaat Makasih sekali ya banyak nih Ken dong. ya. Iya, betul banget. Tapi Zulfa habis ini kita masih akan tetap menemani pemirsa di rumah dengan informasi menarik lainnya ya Zulfa Tapi ya. sudah dulu ya, jangan Betul. kemana, tetap di Etalase Indonesia. Terima kasih.